Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bandung dimanapun Anda berada. Alhamdulillah di kesempatan sore hari ini bersama saya Abot Agus Gunawan, pendengar di program acara Dialog Luar Studio siaran konsultasi hukum. Dan pendengar tentu saja Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming di www.rri.co.id serta di aplikasi RRI Playgo. Caranya sangat mudah sekali, Anda tinggal download di Google Play atau di App Store dan tentu saja Anda bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Tidak hanya itu, Anda juga bisa menyaksikan kami di live YouTube channel RRI Bandung Live gitu ya. Dan di kesempatan sore hari ini siaran konsultasi hukum kita berada di Ethnic Hotel, pendengar dan juga pemirsa yang beralamat di Jalan Lombok nomor 19 Bandung. Sekali lagi kita berada di Ethnic Hotel Jalan Lombok nomor 19 Bandung. Baik, hingga pukul 16 nanti kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kami yang sudah hadir tentu saja di kesempatan sore hari ini yang akan mengangkat mengenai topik kita pada hari ini, yaitu fungsi sosial hak atas tanah dalam pembangunan. Sekali lagi, fungsi sosial hak atas tanah dalam pembangunan. Anda juga bisa berinteraksi bersama kami melalui layanan WhatsApp kami di 081-221-695012. Sekali lagi di 081-221-695012. Baik pendengar dan juga pemirsa, saya perkenalkan untuk hari ini narasumber yang pertama, yaitu ada Dr. Hajah Yeti Suciati, SHMBA. Beliau adalah Ketua Asosiasi Dokter Ilmu Hukum Indonesia dan juga konsultan hukum. Beliau juga ini adalah Ketua Asosiasi Dokter Ilmu Hukum Indonesia. Namun mohon maaf untuk hari ini karena ada sesuatu hal tidak bisa hadir bersama kami di program acara konsultasi hukum, pendengar dan juga pemirsa. Narasumber berikutnya yaitu Dr. Haji Sobari, SHMSI. Beliau adalah anggota Asosiasi Dokter Ilmu Hukum Indonesia dan juga beliau adalah dosen pasca sarjana Universitas Galuh Ciamis. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Sobari. Selamat sore, Assalamualaikum Mas Agus. Waalaikumsalam, luar biasa. Sehat tentu saja Pak ya, dari Ciamis Pak? Alhamdulillah, alhamdulillah. Oh saya tetap di Bandung. Oh tetap di Bandung, baik. Dan juga narasumber berikutnya kami perkenalkan, ya pendengar dan juga pemirsa, yaitu Dr. Haji Marsidin Nawawi, SHMH. Beliau adalah advokat dan juga mediator ya, Direktur Balai Mediasi Bandung. Selamat sore, Assalamualaikum Pak Haji Nawawi. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat selalu Pak Marsidin ya. Alhamdulillah mudah-mudahan sehat saja ya. Ya, kita tentu saja dijauhkan dari segala macam penyakit, terutama di penyakit COVID-19 begitu ya, atau wabah begitu yang melanda kita hingga saat ini. Baik, hadirin, kita akan membahas mengenai fungsi sosial hak atas tanah dalam pembangunan. Ya, pendengar dan juga pemirsa, kita ketahui bahwa tanah adalah salah satu harta kekayaan yang paling berharga terutama untuk masyarakat begitu ya, dan tentu banyak konflik, banyak juga hal-hal yang menjadikan tanah ini begitu sangat bukan kontroversial, tapi ya orang juga tidak tahu bagaimana memiliki tanah yang untuk diri kita sendiri atau juga tanah untuk diperlukan untuk umum, dan juga tanah seperti apa yang nantinya akan kita bahas di kesempatan sore ini mengenai fungsi sosial hak atas tanah dalam pembangunan. Baik, saya ke Pak Sobari terlebih dahulu. Pak Sobari, silakan. Ini sebenarnya fungsi sosial hak atas tanah dalam pembangunan ini seperti apa begitu Pak? Kemudian yang paling utama adalah apa itu hak atas tanah? Mungkin bisa dijelaskan Pak Sobari sebelum nanti kita juga akan undang pendengar dan juga pemirsa. Sekali lagi silakan WhatsApp-nya di 0811 221 695012. Pak Sobari, silakan Pak. Baik Mas Agus, saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi sosial hak atas tanah sendiri ya. Dalam hal ini adalah untuk kepentingan pembangunan begitu ya. Jadi fungsi sosial hak atas tanah ini diartikan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang
tidaklah dapat dibenarkan bahwa tanahnya itu akan dipergunakan atau tidak dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi gitu ya. Ya. Ya, apalagi kalau hal itu menimbulkan kerugian bagi masyarakat. Gitu. Ya. Nah, penggunaan tanahnya pun harus disesuaikan dengan keadaan dan sifat daripada haknya itu sendiri gitu ya. Hingga sebenarnya kepemilikan tanah itu dapat bermanfaat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya gitu ya, maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara begitu ya. Itu ya. Jadi intinya adalah bahwa itu tadi diartikan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidaklah dibenarkan untuk semata-mata untuk kepentingan pribadi begitu ya. Baik. Ya. Namun untuk kepentingan umum begitu yang diperbolehkan begitu Pak ya. Iya, tentunya dalam konteks pada sore hari ini adalah fungsi sosial hak atas tanah dalam pembangunan. Nanti kita akan jelaskan bagaimana peran daripada kepemilikan itu terhadap pembangunan begitu. Baik. Ya, terima kasih Pak Sobari. Selanjutnya saya ke narasumber berikutnya yaitu Dr. Haji Marsidin Nawawi. Pak Marsidin, silakan mengenai fungsi sosial hak atas tanah dalam pembangunan pada sore hari ini. Baik, terima kasih. Jadi acara ini kita adakan bekerja sama lah ya dengan RRI Pro 1 Bandung dalam rangka sesungguhnya adalah kita ingin menggagas satu cara-cara penyelesaian sengketa hukum ya, sengketa yang terjadi di masyarakat itu baik hukum perdata maupun pidana begitu ya. Nah, jadi kita di dalam sampai hari ini kita melaksanakan siaran ini atau konsultasi hukum ini dari bermacam apa namanya itu hukum. Ya. Nah, hari ini kebetulan kita membahas mengenai fungsi sosial atas hak atas tanah. Ya. Nah, jadi yang kita pahami ya terhadap fungsi sosial hak atas tanah ini bahwa hak milik itu ternyata tidak sepenuh-penuhnya menjadi milik pribadi. Yeah. Tetapi masih ada hak negara di sana. Hak negara itu artinya negara bisa saja mencabutnya, mengalihkan hak itu kepada hak yang lain ya, atau mencabut sama sekali. Untuk apa? Yaitu untuk kepentingan umum. Kepentingan masyarakat, ya kan? Nah, jadi masyarakat harus tahu manakala misalnya kepentingan umum itu hadir, datang ya di tengah-tengah hak kita, maka kita harus paham bahwa di dalam pasal 6 Undang-Undang Agraria itu memang disebutkan hak atas tanah itu mempunyai fungsi sosial atau berfungsi sosial. Fungsi sosial artinya manakala dia kehendaki maka harus rela melepaskan hak-haknya itu atau dialihkan hak-haknya itu tentu saja dengan ganti rugi yang dimaknai untung atau ganti untung gitu ya. Nah, saya kira begitu. Baik, luar biasa. Baik, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi mengenai fungsi sosial hak atas tanah dalam pembangunan, dan tentu untuk Anda yang ingin berinteraksi bersama kami, bergabung bersama kami, silakan di 081-221-695012. Pak Sobari dan juga Pak Marsidin, kita akan lanjut lagi tentu saja pembahasannya. Ada yang menarik tadi yang disampaikan oleh Pak Marsidin, yaitu mencabut, padahal ini sebenarnya tanah sudah pribadi kita, tetapi ternyata ada hak dari pemerintah begitu ya, untuk juga kepentingan umum. Lalu seperti apa jenisnya kepentingan umum ini? Apakah untuk peluasan jalan, apakah untuk tempat-tempat untuk publik dan lain sebagainya? Kita akan bahas setelah yang satu ini. Pendengar jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program siaran konsultasi hukum sesaat lagi. Halo teh, abdi tos di Payun. Oh, nuhun Mang, tutasan sakadapnya. Nuhun teh. Nuhun.
mah mana teh ulah hilap dianggo kan ayeuna teh aya di masa tatanan kehidupan baru teh ya. Kela. Tenang. Selalu bawa masker. Hand sanitizer. Mantap. Pan atasnya anaknya Mira. Ayo Iya. tekan. Mantap. Betul. Tah, ayeuna mah tos ya. Lemon. Oke, siap be? Siap. Ulah hilap, ngadu heula. Amin. Let's go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, Simkuring Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Wargi Jawa Barat nu sok ngadengukeun RRI, hayu urang sami-sami disiplin ngajalankeun protokol kesehatan. Hiji jaga jarak, nganggo masker, remen ngawasu pandangan, nganggo sabun, sareng ulah kaluar ti bumi pamit aya peryogi nu darurat. Langkung saya disarengan ku olahraga sareng ngagaduhan pikiran anu positif salawasna. Emut omat sahabai oge tiasa katarajan ku COVID-19. Hayu si COVID urang lawan ku balarea. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami di program siaran luar konsultasi hukum, dan kali ini kami berada di Ethnic Hotel Jalan Lombok nomor 19 Bandung. Masih bersama kedua narasumber kami. Yang pertama ada Dr. Haji Sobari, SHMSI. Beliau adalah anggota Asosiasi Dokter Ilmu Hukum Indonesia dan juga dosen pasca sarjana Universitas Galuh Ciamis. Dan narasumber yang berikutnya adalah Dr. Haji Marsidin Nawawi, SHMH. Beliau adalah advokat dan juga mediator, Direktur Balai Mediasi Bandung. Baik, saya ke Pak Sobari. Pak Sobari, mengapa seseorang, Pak Sobari, yang memang telah memiliki tanah, bahkan bisa dikatakan dia mempunyai sertifikat hak milik begitu ya, atau SHM, karena kalau kita beli tanah atau kita ingin tahu status tanah pasti orang inginnya SHM begitu ya, karena dengan status sertifikat hak milik begitu. Nah, bahkan telah bersertifikat itu namun tidak bisa bertahan ketika berhadapan dengan kepentingan umum. Nah, mungkin bisa dijelaskan terlebih dahulu Pak Sobari, kepentingan umum ini seperti apa begitu? Silakan Pak Sobari. Baik Pak Agus, jadi kalau berbicara masalah tanah ini tentunya kita selalu harus merujuk kepada peraturan induknya, yaitu Undang-Undang Pokok Agraria gitu ya. Sehingga dalam hal ini saya juga akan menjawab apa sih yang tertuang di dalam pasal-pasal undang-undang tersebut kan gitu ya. Kalau bicara soal kepentingan umum itu sendiri, itu dijelaskan dalam pasal 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 ya. Jadi pembangunan untuk kepentingan umum meliputi banyak sekali nih ya, ada sekitar 18 item gitu ya. Saya bacakan yang penting-pentingnya aja barangkali. Yang pertama untuk kepentingan pertahanan dan keamanan nasional gitu ya. Kemudian jalan umum, jalan tol, terowongan, jalan atau jalur kereta api, stasiun kereta api, dan fasilitas operasi kereta api, waduk, bendungan ya, kemudian irigasi, saluran air minum, kemudian pelabuhan, bandar udara, terminal, dan infrastruktur minyak gitu ya. Masih banyak lagi ya, begitu. Jadi yang sifatnya memang untuk kepentingan umum, kepentingan rakyat banyak gitu ya, dan kepentingan negara pada umumnya begitu. Kemudian kalau tadi ditanyakan bahwa kenapa seseorang yang telah memiliki hak milik tapi ketika berhadapan dengan kepentingan umum itu harus merelakan gitu, merelakan dalam arti tidak dipaksa ya, tapi juga bukan berarti merelakan dengan cuma-cuma kan begitu ya. Tentunya harus ada ganti atau penggantian ya. Bahkan kalau kita ikut ketentuan proses pengadaan tanah yang sekarang bisa diistilahkan sebagai ganti untung begitu. Ganti untung, bukan ganti rugi ya. Bukan ganti rugi. Walaupun di dalam teksnya itu bicara ganti rugi, tapi harus bisa
harus bisa bahwa pemilik tanah itu memperoleh keuntungan begitu ya. Baik. Ya. Ya. Kalau bicara hak milik itu sendiri itu yang tertuang dalam pasal 20 UPA yang Undang-Undang Pokok Agraria memang adalah hak turun temurun ya, terkuat dan terpenuh gitu ya. Namun tidak mutlak gitu ya. Terkuat, terpenuh namun tidak mutlak gitu. Karena memang meskipun sudah mempunyai hak milik ya dengan sertifikat bahkan gitu ya, masih bisa digugat oleh pihak lain misalnya kan. Selama pihak lain itu bisa membuktikan sebaliknya, itu berarti bisa dikalahkan seperti itulah gitu. Sebaliknya. Jadi walaupun terkuat terpenuh memang di dalam pasal 6-nya bahwa semua hak atas tanah mempunyai fungsi sosial gitu ya. Nah, sementara fungsi sosial itu sendiri diartikan bahwa ya tadi yang saya katakan bahwa hak atas tanah apapun yang ada pada seseorang tidak dibenarkan untuk dipergunakan semata-mata untuk kepentingan pribadi gitu. Nah, kenapa kemudian setelah memperoleh hak milik itu masih bisa ini kata bahasa awamnya mungkin di luar itu mengatakan tergusur begitu ya untuk kepentingan umum gitu ya. Ya karena memang pada dasarnya pemerintah itu kan ketika pembangunan untuk kepentingan umum tersebut itu tidak bisa lagi dipindahkan ke tempat lain, ya maka hampir dipastikan bahwa kepemilikan tanah itu tidak dapat lagi bertahan begitu ya. Ya tentunya dengan pembayaran ganti rugi atau harus menuju kepada sebuah keuntungan bagi pemiliknya itu sendiri gitu ya. Baik, artinya dengan penawaran yang baik dan bagus sehingga juga tidak dirugikan si pemilik tanah begitu ya. Betul, karena adakah juga yang mengatur tentang anggaran itu Pak? Artinya contoh katakanlah di daerah itu 1 meternya katakanlah 1 juta misalkan begitu. Nah, apakah dari pihak ini kan artinya masyarakat berhadapan dengan pemerintah begitu Pak ya. Nah, tawaran kepada masyarakat ini di atas rata-rata harga di situ atau bagaimana, atau juga memang ada aturan-aturan yang memang mengatur mengenai harga itu Pak? Nah, begini biasanya Mas Pak, Agus, dalam proses pengadaan tanah dengan undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 2 tahun 2012 bisa dikatakan bahwa ini memperoleh ganti untung karena apa? Di dalam penilaian harga itu sendiri itu bersifat penilaian fisik maupun non fisik. Baik. Kalau yang terdahulu proses-proses pengadaan tanah yang terdahulu Kepres 55 atau 93 misalnya itu memang lebih kepada penilaian fisik saja. Namun sekarang ada penilaian non fisik. Jadi misalnya Mas Agus punya usaha di situ, itu hasil kompensasi dari hasil usaha itu juga diperhitungkan. Kehilangan usaha di situ juga diperhitungkan. Jadi artinya bukan hanya tanah dan bangunan saja, tapi juga faktor-faktor lain. Bukan hanya tanah, bangunan dan tanaman yang ada di situ, tapi juga non fisiknya. Non fisiknya juga diperhitungkan sehingga dalam proses pengadaan tanah untuk kepentingan pembangunan saat ini bisa diartikan atau menuju kepada ganti untung begitu ya. Baik. Saya ke Pak Marsidin. Pak Marsidin, saya pernah mendengar ada istilah penguasa tanah. Arti di sini adalah negara begitu ya, katakanlah. Nah, kalau tadi juga saya sampaikan bahwa pemerintah berhadapan dengan masyarakat ya, ketika memang tanahnya ini dijadikan menjadi kepentingan umum, seperti halnya mungkin sekarang jalan tol atau juga tempat-tempat yang lain dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah, bolehkah masyarakat menawar? Artinya ketika penawaran dari pihak pemerintah itu katakanlah 1 meter 5 juta, tapi bolehkah masyarakat meminta lebih begitu Pak dalam hal ini? Ya, jadi terkait tanah ini kan memang secara konstitusi atau secara filosofinya memang dikuasai oleh negara.
Kekuasaan negara terhadap tanah itu bukan berarti negara memiliki tanah itu, tetapi menguasai tanah. Bahkan disebutkan dalam pasal 33 ayat 3 ya, itu disebutkan bahwa tanah, bumi dan air dan kekayaan yang di dalamnya itu dikuasai oleh negara. Betul. Nah, kalau kita bicara bumi, berarti bumi terdiri daripada kulit bumi dan isi perutnya bumi itu. Nah, ini juga perlu disosialisasi edukasi kepada masyarakat bahwa kepemilikan atas tanah itu adalah terhadap kulit tanah yang diatur dengan dalam Undang-Undang Agraria. Kalau sudah menyangkut potensi-potensi mineral, kekayaan alam di dalamnya itu diatur lagi dengan undang-undang lain. Misalnya undang-undang tentang migas, undang-undang tentang geotermal atau panas bumi, undang-undang tentang minerba, mineral dan batu bara, undang-undang tentang air tanah, misalnya itu kan sudah diatur lagi dengan undang-undang yang lain. Nah, jadi kembali kepada kekuasaan menguasai itu berarti negara diberi kewenangan untuk mengatur, ya kan? Mengatur. Jadi negara mengeluarkan undang-undang. Ya, kita sebut Undang-Undang 5 tahun 60 itu kan undang-undang pokok ya. Sekarang tidak ada lagi undang-undang pokok, tapi undang-undang ini adalah umbrella acts sebagai payung daripada undang-undang yang mengatur tentang pertanahan. Maka keluarlah tentang banyak peraturan tentang pertanahan. Nah, kalau kita katakan misalnya banyak terjadi sengketa ya antara pelaku pembangunan, dalam hal ini pemerintah daerah, misalnya BUMN, itu mereka memang membutuhkan tanah itu untuk kepentingan umum yang tadi disebutkan oleh Pak Dr. Subari. Ada 18 apa tadi ya, itu memang kepentingan untuk itu. Nah, ini yang kadang-kadang kurang dipahami oleh masyarakat. Dia hanya berpikir secara subjektif, boleh dikata keuntungan pribadinya misalnya ya, terhadap tanah memang milik dia. Tetapi di sini tentu diatur mengenai bagaimana cara bernegosiasi atau bermusyawarah terhadap harga tanah itu sendiri. Jadi pemerintah juga tidak sembarangan misalnya untuk mengadakan tanah kepentingan umum tadi. Artinya tentu ada tahapan-tahapan yang harus ditempuh. Itu diatur di dalam Perpres atau Peraturan Presiden nomor 71 2012 Junto Undang-Undang nomor 2 tahun 2012. Tahapannya itu ada 3 tahap. Baik. Pertama tahap perencanaan ya. Jadi tahap perencanaan itu misalnya disebutkan maksud dan tujuan rencana pembangunan ini apa. Gitu kan. Yang kedua kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah. Jadi ada lagi undang-undang lain ya yang mengatur tentang tata ruang wilayah dan rencana pembangunan nasional dan di daerah itu. Kemudian letak tanahnya itu sendiri. Kemudian luas tanah dan seterusnya. Nah, kemudian ada tahap kedua, selanjutnya itu ditempuh tahap kedua, yaitu tahap perencanaan pembangunan. Nah, dalam perencanaan pembangunan ini artinya sudah lebih konkret ya, apa yang akan dilakukan. Nah, kemudian ini dilakukan pemberitahuan sosialisasi kepada masyarakat. Bahwa lokasi pembangunan itu akan dibuat suatu proyek dengan tujuan itu untuk kepentingan umum, ya kan? Nah, kemudian ada lagi pendataan lokasi ya, kemudian ada lagi konsultasi publik rencana pembangunan. Ini biasanya yang suka ramai, susah sekali mempersatukan sikap atau pendapat atau pemahaman bahwa di satu daerah kalau dibangun itu mereka melihatnya dari sisi negatif kadang-kadang, tapi mohon maaf ya tidak semua. Jadi ada oknum kadang-kadang menilainya dari sisi negatif. Apalagi kalau menyangkut misalnya penggalian ya, misalnya nanti takut longsor, banjir, ya, kemudian takut nanti seperti di Lapindo, macam-macam ya ketakutan-ketakutan itu. Nah, ini yang perlu memang disosialisasikan dengan baik dengan masyarakat itu. Nah, kemudian ada lagi tahap pelaksanaan pengadaannya sendiri. Nah, pelaksanaan baik. Nah, di dalam pengadaan tanah itu ya, itu tawar menawar. Ada tawar menawar. Ada tawar menawar. Jadi ada satu tim yang dibentuk khusus untuk melakukan lobby-lobby ya. Nah, ada appraisalnya berapa sebenarnya nilai tanah. Nah, itu sebagai patokan.
Kadang-kadang di appraisal juga orang tidak bersepakat tentang nilai-nilai yang diujukan oleh appraisal yang independen itu ya. Masih ada saja artinya ketidaksepakatan. Namun pemerintah tetap, karena bagaimanapun dalam prinsip tadi dikatakan bahwa pemerintah dengan kepentingan umum itu sebenarnya mempunyai kewenangan juga untuk mencabut hak-hak itu ya yang dimiliki oleh subjek atau orang-orang itu ya. Baik, saya potong. Arti mencabut ini seperti apa, Pak Rusidi? Ya, artinya melalui satu mekanisme dan persyaratan tertentu pemerintah akan mencabut hak dia untuk memiliki tanah itu, atau mencabut apa begitu, Pak? Ya, mencabut haknya itu atau dipindahkan haknya, atau banyak cara ya, bisa aja misalnya ditukar gulingkan. Ya. Mungkin Pak Subari lebih detail menjelaskan mengenai mencabut. Betul. Pak Subari. Baik. Mungkin juga ini sambungannya dengan katakanlah Pak, ketika ada tadi kepentingan umum, kemudian juga masyarakat yang masih bertahan, Pak. Nah, ini juga mungkin akan terjadi pencabutan begitu, Pak Sobari. Nah, lalu pertanyaannya adalah sebaiknya seperti apa ketika memang ada masyarakat yang mempertahankan tanah hak miliknya, pemerintah ini langkah-langkahnya seperti apa, Pak? Biasanya begitu. Walaupun tadi ada tawar-menawar harga begitu, Pak ya. Baik, Mas Agus. Dalam proses pengadaan tanah dengan ketentuan yang baru, itu kan tidak berlaku lagi ketentuan-ketentuan yang lama, misalnya tentang bagaimana keberlakuan Kepres 55 tahun 93 gitu ya. Nah, sekarang kan mengacu kepada Undang-Undang nomor 2 tahun 2012, Jungto Perpres yang tadi Pak Dr. Maridin jelaskan, Perpres 71 dan sebagainya. Itu sudah sampai penyempurnaan Perpres yang ketiga itu ya. Nah, di dalam proses penghitungan nilai tanah dan bangunan dan segala macam yang ada di atasnya itu dihitung oleh sebuah lembaga apresial gitu ya. Itu yang memang sudah diuji kredibilitasnya ya oleh pemerintah, bahwa memang dia punya kewenangan untuk membuat perhitungan-perhitungan. Misalnya kalau di Jawa Barat kata yang terkenal misalnya Sukovindo begitu ya. Tapi kalau untuk proses pengadaan tanah bisa banyak sekali yang memang sudah terdaftar untuk boleh atau menghitung daripada nilai penggantian itu kan gitu ya. Nah, kalau kemudian apresial sudah menghitung secara maksimal baik fisik ya tadi yang saya katakan, fisik dan non fisik sudah sedemikian rupa, kemudian sudah disampaikan kepada pemilik tanah. Namun demikian misalnya ada 1-2 orang yang tetap bertahan begitu. Memang mekanisme untuk keberatan ada gitu ya. Bersurat. Artinya ada jalur untuk keberatan begitu. Ada keberatan jalur, kemudian nanti ditinjau kembali oleh tim gitu ya. Kemudian diusulkan kepada tingkat lebih atas lagi, gubernur dan lain sebagainya. Kemudian diputuskan apakah ini tetap dengan harga segitu atau bisa dinaikkan gitu ya. Nah, persoalannya kemudian kalau misalnya tetap dengan perhitungan tadi, mungkin karena berdasarkan perhitungan apresial sudah maksimal begitu ya. Misalnya sebagian besar masyarakat pemilik juga sudah menyetujui begitu ya. Ada 1-2 orang yang itu bisa sampai kepada pencabutan hak gitu. Gitu. Apakah itu masuk ke pengadilan dulu atau memang ini untuk uang ganti ruginya, untuk penggantiannya itu dititipkan di pengadilan. Ya, dikonsinyasi namanya ya, dikonsinyasikan. Seperti itu. Baik, jadi langkah terakhir adalah pencabutan begitu ya? Langkah terakhir pencabutan. Jadi begini. Jadi berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Pokok Hari ya, bahwa untuk kepentingan umum termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak atas tanah dapat dicabut dengan memberi ganti kerugian yang layak. Tetap dicabut tapi tetap diberikan ganti rugi begitu ya. Walaupun si pemilik tanah nggak suka dengan harga seperti itu. Iya. Kalau dia belum menerima, dititipkan dulu di pengadilan dengan konsinyasi tadi. Baik, saya ke Pak Marsini. Pak Marsini, ada yang mau tambahin lagi Pak? Silakan Pak. Sedikit saya tambahkan. Memang musyawarah itu kan tidak selalu berhasil gitu ya. Atau berhasil sebagian tidak berhasil. Apalagi menyangkut orang gitu ya.
Kadang-kadang ada yang artinya menerima dengan hasil musyawarah, ada yang tidak. Nah tadi kata Dr. Sobari, ada yang tidak menerima itu mungkin dicabut tentu melalui satu proses. Yeah. Nah pada saat musyawarah itu katakan deadlock atau tidak mencapai kata sepakat, maka dalam waktu 14 hari ya dari hasil kesepakatan itu atau musyawarah itu, orang yang berkeberatan atas nilai-nilai ganti rugi yang bermakna ganti untung itu bisa mengajukan keberatan melalui pengadilan dalam waktu 14 hari. Baik. Nah kemudian pengadilan membuat satu proses dan putusan. Kemudian 14 hari dari putusan itu mereka misalnya katakanlah belum puas, mereka lanjut langsung kasasi bukan banding. Baik. Iya dalam 14 hari waktu 14. Dan kemudian nanti Mahkamah Agung itu akan memeriksa soal keberatan ini dalam waktu 30 hari. Nah setelah itu tidak ada lagi proses hukum. Ya sudah harus mentaati apa yang sudah menjadi putusan badan peradilan. Saya kira gitu. Baik, pendengar dan juga pemirsa jangan lupa sekali lagi Anda bisa berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp kami di 081 221 695012. Sekali lagi di 081 221 695012. Saya akan bacakan SMS dan WhatsApp. Namun ada satu lagi Pak Marsini dan juga Pak Sobari, ini tadi kan kita berbicara mengenai hak milik. Lalu bagaimana? Apakah juga proses sama ketika ada hak guna bangunan begitu ya? Hak guna sewa begitu. Ini juga apakah prosesnya sama? Padahal kan juga mereka ada yang menempati di tanah pemerintah. Nah itu juga masuk ke hak guna bangunan atau hak guna sewa begitu. Nanti kita akan lanjut lagi. Namun sebelumnya saya mau bacakan dulu WhatsApp ya di 081221695012. Selamat sore untuk Mega Sari di Banjaran. Katanya mau tanya Pak, apa yang harus dilakukan ketika akan membangun sebuah rumah di tanah yang secara hukum dan juga kepemilikan sudah atas nama kita. Tetapi katanya bila tiba-tiba ada seseorang yang mengklaim itu miliknya dengan menunjukkan bukti-bukti yang sah juga secara hukum begitu. Terima kasih. Pak Sobari silakan atau juga Pak Marsidin, ini ada yang tiba-tiba mengaku dengan nama atau mengklaim itu miliknya dan juga menunjukkan bukti-bukti yang sah. Nah bukti-bukti yang sah ini apakah juga sertifikatnya double begitu atau bagaimana Pak Sobari, silakan Pak. Apa yang bisa dilakukan gitu? Baik Mas Agus, jadi memang seperti tadi sudah dijelaskan bahwa sebenarnya hak milik atas tanah itu sendiri mempunyai sifat yang terkuat terpenuh ya. Betul. Namun demikian tidak mutlak, artinya masih bisa digugat oleh pihak lain yang memang bisa membuktikan sebaliknya kan begitu. Baik. Nah, jadi namun demikian kalau kita prosesnya itu proses awal sampai dengan jadi sertifikat itu memang dengan iktikat baik begitu ya, dengan iktikat baik, misalnya perolehannya dari pembelian ya dengan resmi gitu ya, kemudian surat-surat dasar alas haknya juga tidak mengakal-akali begitu ya, tentunya itu memang unsur terkuat terpenuhi bakal terpenuhi gitu ya, bakal terwujud begitu ya. Namun demikian kalau misalnya kita pada saat membeli misalnya membeli dari ahli waris, misalnya ada ahli waris yang sebagian ahli waris tidak ikut menyetujui misalnya, itu kan jadi potensi untuk punya masalah di kemudian hari. Jadi kalau pertanyaannya tadi adalah bahwa ketika dia mau membangun kemudian ada pihak lain yang mengklaim gitu ya, tentunya harus diselesaikan terlebih dahulu begitu ya. Baik, walaupun itu sudah nama kita sendiri. Betul, milik itu ya. Baik itu melalui musyawarah maupun melalui jalur pengadilan kan gitu. Seperti Pak Dr. Nawawi ini kan punya lembaga untuk apa namanya mediasi begitu ya. Betul. Bisa lewat jalur itu seperti itu ya. Baik, Pak Nawawi singkat saja, mungkin bisa ditambahkan singkat saja silakan. Ya, iya pada dasarnya setiap sengketa itu termasuk sengketa atas tanah, kepemilikan tanah itu memang seharusnya menempuh satu prosedur-prosedur. Tentu kita berharap ya atau menyarankan prosedurnya adalah melalui suatu mediasi. Bisa ditelusuri ya asal-asal atau riwayat kepemilikan itu kan bisa ditelusuri melalui Badan Pertanahan atau kantor pertanahan setempat gitu ya. Nanti akan kelihatan termasuk lurah, camat semua itu akan ada dokumen, ada data-data di sana. Nah, sehingga nanti masing-masing itu akan memahami bahwa
miss-nya di mana, Ya. itu akan kelihatan. Baik. Seperti itu. Baik, pendengar dan juga pemirsa, kita akan lanjut lagi tentu saja di program konsultasi hukum pada kesempatan sore hari ini, dan masih kedua narasumber kami yang akan berbicara mengenai fungsi sosial atas tanah dalam pembangunan. Dan jangan lupa di 081221695012 Anda bisa bertanya tentu saja. Ya, masih dari kawasan Jalan Lombok nomor 19 Bandung, pendengar di Ethnic Hotel. Kali ini siaran luar studio, siaran konsultasi hukum masih bersama saya, Abot Agus Gunawan, dan juga kedua narasumber kami, yaitu Dr. Haji Sobari SHMSI, beliau adalah dosen pasca sarjana Universitas Galuh Ciamis dan juga anggota Asosiasi Dokter Ilmu Hukum Indonesia atau ADI. Narasumber yang kedua ada Dr. Haji Marsidin Nawawi, SHMH, beliau adalah advokat dan juga mediator, Direktur Balai Mediasi Bandung. Untuk Anda pendengar dan juga pemirsa yang baru menyaksikan, kita membahas mengenai fungsi sosial hak atas tanah dalam pembangunan. Baik, 081221695012 untuk Anda yang ingin bertanya dan juga berinteraksi bersama kami melalui WhatsApp, sekali lagi di 081221695012. Pak Marsidin dan juga Pak Sobari, hal yang menarik tentu saja nanti kita bahas mengenai hak guna bangunan begitu ya, karena tadi juga kita membahas mengenai hak milik, hak guna bangunan, hak guna sewa dan lain sebagainya. Lalu bagaimana ketika memang daerah tersebut dijadikan tempat untuk kepentingan umum, artinya juga berhadapan dengan pemerintah. Namun sebelumnya Pak Sobari dan juga Pak Marsidin, ada lagi WhatsApp yang sudah masuk. Ini ada Ibu Dewi yang bertanya, rumah saya sudah dihuni sekitar 35 tahun dan statusnya ini milik pemerintah Kota Bandung. Ya, apa bisa tanahnya dibeli oleh saya? Kemudian bagaimana prosedurnya? Lalu bila seandainya tanah saya digusur dan dijadikan tempat usaha, nah apa hak saya? Terima kasih. Saya ke Pak Sobari dulu, silakan Pak. Ini kan tanahnya pemerintah Pak, tapi sudah lebih dari 35 tahun Pak, begitu. Apa bisa di hak milik, kemudian juga bagaimana ketika alih fungsi tanah ini dijadikan tempat umum begitu? Baik, Mas Agus, saya akan menjawab pertanyaan tersebut. Jadi yang saya tahu, kalau seandainya dia menempati tanah pemerintah sudah 35 tahun ya, betul. Itu biasanya dengan hak sewa gitu ya. Oh, hak sewa. Hak sewa begitu ya, kepada pemerintah. Mungkin dalam hal ini mungkin kalau di Kota Bandung adalah ke pemerintah Kota Bandung kan, begitu ya. Jadi hak sewa begitu ya. Ya kalau apakah nanti bisa dia memiliki tanah tersebut, tentunya melalui mekanisme yang ada ya, berdasarkan perda dan lain sebagainya kan. Biasanya itu kan dia mengusulkan kepada pengelola daripada Distarum di Kota Bandung, ya, pemegang asetnya, dia mengajukan permohonan gitu untuk bisa dibeli kan gitu ya. Nah kemudian nanti ditindaklanjuti misalnya boleh atau tidak kan, seperti itu. Ya tentunya kalau berbicara tentang aset pemerintah itu kan mekanismenya harus ada persetujuan dewan ya, DPRD kan gitu ya. Jadi memang prosesnya agak panjang gitu ya. Namun demikian juga ada beberapa yang kepemilikan berdasarkan hak sewa kemudian bisa dimiliki ya, dengan prosedur tadi, mengajukan kepada pemerintah daerah untuk bisa dibeli kan gitu ya. Seandainya kalau misalnya pemerintah daerah menganggap tanah itu memang tidak akan digunakan oleh pemerintah daerah ke depannya, tentunya barangkali bisa dikabulkan permohonan tersebut gitu. Bisa ya? Artinya bisa, namun dengan jalur yang cukup lama begitu dan sebagainya. Betul, karena kalau bicara aset pemerintah itu harus ada persetujuan dari Dewan DPRD kan, seperti itu. Baik, Pak Marsidin, silakan Pak, bagaimana nih ketika memang berbicara mengenai tanah pemerintah ingin juga dijadikan tanah milik begitu oleh masyarakat, apalagi dihuni lebih dari 35 tahun begitu. Dan ini juga menjadi masalah Pak ketika memang ada bahasa ininya penggusuran begitu Pak, kalau memang akhirnya dijadikan tempat umum dan lain sebagainya, Pak Marsidin. Ya kalau dikaitkan dengan waktu ya, secara teori memang hukum itu ada yang namanya lembaga besiter gitu ya.
Beziter itu artinya menduduki, menempati secara fisik ya. Ya. Itu 35 tahun itu sudah memenuhi syarat sebetulnya kalau kita lari ke lembaga beziter gitu ya. Ya. Tetapi biasanya tanah yang disewakan oleh pemerintah itu memang itu merupakan aset, berbeda dengan tanah orang biasa begitu ya. Nah, aset ini itu kan tercatat di dalam buku-buku aset pemerintah baik pusat maupun daerah. Nah, oleh karena tadi kata Pak Sobari, untuk melepas hak ini baik ditransaksikan dalam konteks sewa menyewa jual beli, itu memang harus mendapat persetujuan dewan. Terutama ada angka tertentu ya, itu harus mendapatkan persetujuan dewan. Dan ada juga panitia gitu ya. Nah, tanpa ada persetujuan dewan maka pemerintah melanggar ya ketentuan itu. Sebenarnya banyak ya tanah pemerintah, katakanlah di Kota Bandung misalnya. Banyak tanah pemerintah yang memang katakan tidak dimanfaatkan, tetapi oleh beberapa perusahaan, bahkan pengembang, apartemen misalnya begitu ya, itu karena memang disyaratkan untuk bangunan tertentu dengan luasan tanah tertentu, maka dilihat dari hak-hak yang ada di dalam akte ya, akte HGB surat sertifikat hak guna bangunan itu misalnya terbatas, kurang misalnya daripada ketentuan untuk mencapai luasan-luasan seperti KDB, KDH seperti itu ya. Nah, itu manakala kurang, kebetulan di samping-sampingnya ada tanah pemerintah, nah itu bisa itu ya disewakan gitu untuk memenuhi ini. Tapi persoalannya memang tidak semudah itu. Ya, caranya, persyaratannya, prosedurnya itu. Apalagi kalau misalnya tanah itu kemudian dijual kan dalam bentuk misalnya strata title, nantinya hak kepemilikan rumah susun misalnya ya. Nah, ini kan menjadi persoalan juga, mengingat kepemilikan rumah susun itu nanti ya akan berpegang kepada hak dasarnya. Hak dasarnya itu adalah hak guna bangunan. Nah, kalau hak guna bangunan kemudian berubah menjadi hak strata title itu tidak masalah. Tapi kalau misalnya hak sewa ya, kemudian menjadi hak strata title, barangkali itu menjadi masalah. Pak Dr. Sobari mungkin bisa menjelaskan secara detail itu. Bagaimana tanah sewa kok menjadi dijual kemudian menjadi hak strata title. Baik, kita bacakan lagi ada WhatsApp di 081221695012 dan pendengar jangan lupa Anda juga bisa mendengarkan kami melalui audio streaming ya www.rri.co.id dan juga di aplikasi RRI Playgo serta di YouTube channel kami yaitu di RRI Bandung Live begitu ya. Baik, ini yang sedang ramai Pak Marsudin dan juga Pak Sobari mengenai tanah pribadi yang dijadikan trotoar oleh pemerintah. Nah, ini dari Bu Nuni di Buah Batu seperti apa? Katakanlah pelebaran jalan Pak. Ini kan pelebaran jalan. Kalau untuk ganti rugi kan biasanya satu rumah begitu. Nah, ini apakah juga pelebaran jalan terasnya saja atau juga termakan di bahu rumah atau di tengah-tengah dan lain sebagainya. Seperti apa Pak Sobari, silakan Pak. Ini sedang ramai Pak, nampaknya juga ada beberapa banyak pemberitaan mengenai status jalan yang dijadikan trotoar oleh pemerintah begitu Pak. Baik, berbicara tentang pelebaran jalan ya, tentunya memang ini kan semuanya berkait dengan persoalan bagaimana pelebaran jalan ukurannya kan begitu ya. Betul. Maupun mungkin setelah dia ditentukan ukurannya tentunya anggaran yang disediakan kan seperti itu. Jadi kalau misalnya anggaran yang ditentukan adalah misalnya hanya untuk kepentingan pelebaran jalannya itu sendiri, tentunya tidak bisa terbeli secara keseluruhan kan seperti itu ya. Mungkin terkecuali lagi kalau misalnya sisanya dari yang terkena itu sudah tidak efektif lagi. Itu biasanya minta untuk dibeli semuanya. Tapi kalau misalnya masih sisanya itu masih layak dihuni, itu ya sesuai dengan anggaran yang telah disediakan. Seperti itu yang saya tahu, seperti itu. Baik. Kemudian ada Ibu Rahma di Cikutra, apakah ada aturan hukum yang mewajibkan bahwa pemilik tanah ataupun rumah di bagian pinggir jalan raya harus menyediakan jalan tembus untuk bisa dipergunakan oleh masyarakat pemilik tanah rumah yang berada di belakangnya begitu? Saya ke Pak Marsidin terlebih dahulu Pak, silakan Pak.
Ini juga sempat ramai ketika kita lihat di media sosial yang seorang pemilik rumah kemudian dia membuat benteng begitu menutup juga jalan begitu dan lain sebagainya, Pak Marsidin. Iya. Ya. Saya dari asas-asas hukum perdata ya. Ya. Ada yang namanya hak servitut. Nah, hak servitut itu adalah hak bagi yang belakang rumah untuk mendapatkan akses jalan dari yang di depan rumah. Itu namanya hak servitut. Nah, itu hak servitut ini hak yang memang bersifat memaksa. Baik. Ya, tidak bisa artinya orang itu berdalih bahwa ini memang lahan tanah dia, kemudian di belakang tanahnya juga sudah jelas ukurannya, batasnya dan nah, tetapi yang di depan itu harus merelakan bahwa jalannya itu dibuka. Tentu saja bukan gratisan ya. Ya. Tentu saja bukan gratisan. Artinya tetap pada sifat artinya sifat musyawarah ya, untuk menetapkan harga di antara kedua. Ini perdata murni ya. Kalau tadi kan istilahnya pemerintah dan masyarakat ya. Bang, itu lebih kepada hukum administrasi negara. Nah, jadi kalau contohnya di Ujung Berung dulu ya pernah ramai ya, pernah ribut itu. Sampai-sampai itu tokoh masyarakat kita Pak Dedi itu turun tangan, turut menyelesaikan dan kemudian selesai. Itu dengan jalur lembaga hukum itu atau asas hukum itu, hak servitut. Seperti air ya, air yang mengalir dengan gaya beratnya sendiri dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, itu tidak boleh ditutup. Tidak boleh ditutup. Artinya air itu dibiarkan mengalir dengan gaya beratnya sendiri, gravitasi. Ya, seperti itu. Hak-haknya ya. Baik, Pak Sobari, silakan Pak. Baik. Di sini barangkali ada benang merahnya antara tema yang kita bicarakan sore hari ini bahwa fungsi sosial hak atas tanah. Jadi memang tidak boleh seseorang untuk menutup akses daripada tanah orang lain yang berada misalnya di belakangnya gitu, seperti itu. Jadi di sini ada aspek fungsi sosial tadi di situ, bukan hanya misalnya antara antara masyarakat dan pemerintah, tapi juga antar masyarakat itu sendiri ya, seperti itu. Jadi, baik, seandainya Pak Sobari dan juga Pak Marsidin ini katakanlah satu rumah ya, ini di depannya dijadikan pelebaran jalan yang tadinya satu gang ini cuma masuk satu motor, akhirnya bisa satu mobil misalnya gitu. Nah, otomatis dengan ukuran tanah dari 140 meter persegi katakan seperti itu menjadi 125 meter persegi, akhirnya diambil 15 meter persegi karena untuk pelebaran jalan. Lalu apakah juga itu harus berubah sertifikatnya Pak? Kemudian bagaimana dengan menjual ketika si pemilik ini mau menjual, itu kan juga dengan posisi dengan 140 meter ini tapi sudah berkurang begitu. Nah, ini juga mungkin nanti jadi masalah atau bagaimana Pak? Untuk perubahan tanah itu sendiri, apakah itu perubahan luas maupun perubahan bentuk daripada tanahnya itu sendiri, itu terhadap tanah-tanah yang sudah bersertifikat itu harus selalu diupdate atau didaftarkan begitu ya. Itu namanya ada proses pemeliharaan data gitu ya. Jadi seseorang yang mempunyai katakanlah luas tanah 150 kemudian telah dijual gitu ya sebagian kepada tetangganya atau kepada pemerintah katakanlah untuk pelebaran jalan begitu ya. Itu tentunya harus dikurangi luasnya. Artinya harus dirubah dong. Ya, di split. Jadi ada proses di dalam proses kalau misalnya proses pengadaan tanah untuk pelebaran jalan itu panitia akan langsung memproses pengurangan luasnya begitu ya. Seperti itu. Jadi otomatis luas daripada yang tercantum di sertifikat sudah berubah sesuai dengan yang terpakai oleh pelebaran jalan tersebut. Baik, Pak Sobari, karena kita sudah di penghujung acara dan juga Pak Marsidin, singkat saja kesimpulan kita pada kesempatan sore hari ini dan juga tentu harapan serta pesan kepada masyarakat. Saya ke Pak Marsidin dulu, silakan Pak. Kesimpulan kita singkat saja Pak.
bahwa baik, saya ke Pak Sobari dulu mungkin Pak, silakan Pak. Ya. Baik, untuk kesimpulan diskusi hukum pada sore hari ini ya saya menyimpulkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah khususnya yang memerlukan tanah harus tetap berjalan sebagai salah satu upaya mensejahterakan masyarakat gitu ya. Sejalan dengan fungsi sosial hak atas tanah, diharapkan pemilik tanah akan semakin menyambut dengan baik setiap kegiatan pengadaan tanah untuk kepentingan umum ya. Dan masyarakat itu sendiri harus semakin sadar bahwa kepemilikan tanah tidak semata-mata untuk kepentingan pribadi begitu ya. Namun di sisi lain masyarakat juga harus merelakan tanahnya untuk pembangunan ya yang kondisinya harus lebih sejahtera dari sebelumnya, kan seperti itu. Betul. Baik, saya ke Pak Marsidin, silakan Pak. Jadi bagaimanapun negara harus menjamin dan mengakui hak-hak atas tanah yang melekat kepada pribadi maupun suatu organisasi berdasarkan undang-undang pokok agraria. Namun ketika negara membutuhkan di atas tanah itu yang melekat pada di atas tanah itu tetap melekat fungsi sosial. Artinya fungsi sosial hak atas tanah merupakan suatu upaya jaminan pelaksanaan pembangunan yang merata demi kepentingan umum sebagaimana telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 33 ayat 3. Itu kesimpulannya. Baik, dan pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, demikian tentu saja program siaran luar studio, siaran konsultasi hukum. Terima kasih tentu saja untuk Anda yang sudah mengirimkan WhatsApp di 081221695012. Terima kasih Pak Haji Sobari, luar biasa pada kesempatan hari ini sudah hadir di program siaran konsultasi hukum, dan juga Pak Dr. Haji Marsidin Nawawi, terima kasih atas penjelasannya. Dan pendengar, tentu saja apa yang sudah disampaikan mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya di program siaran konsultasi hukum. Sampai ketemu lagi, jangan lupa selalu dengarkan kami di RRI Radio Tangga Bencana COVID-19, RRI Bandung, Indonesia Tatanan Kehidupan Baru, di program konsultasi hukum. Saya Abot Agus Gunawan mengucapkan terima kasih, selamat sore, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.